Pemirsa yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 akan membuat video mini PGBL atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek kolaborasi antara Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan S1 Sastra Inggris yang bertemakan sosial budaya mengenai konteks kenakalan remaja di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purbojati. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Destia Nurfitriana Raisya Ahmad dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2022B dengan NIM 067. Nama saya Roy Masyarof dari Prodi PGSD kelas 2022B dengan NIM 22010644064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Tusya Kafajarini dari kelas 2022B dengan NIM 070 dari Prodi PGSD. Nama saya Syafana Meiraika Nurfitri dari program studi sastra Inggris dengan NIM 22020154050. Nama saya Firna Noveliasari dengan NIM 51 dari Prodi Sastra Inggris. Pengertian kenakalan remaja menurut Kartono Ilmuwan Sosiologi, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari materi kami, yaitu kenakalan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba. Walaupun melalui banyak kesalahan, hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan pemimpin masa depan suatu bangsa. Di samping hal ini yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja akhir-akhir ini seperti semakin aktif mengikuti organisasi antar pelajar dan peningkatan prestasi. Kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagai pemuda-pemuda kita yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sangat beragam ya teman-teman, yakni misalnya merokok, narkoba, pergaulan bebas, minum-minuman keras, tawuran, dan lain-lain. Baik, dari materi kita kali ini, kita akan lebih membahas dan mendalami tentang kasus Mario Dandi yang kemarin telah viral. Dari kasus Mario Dandi kemarin yang telah viral, dapat kita jadikan contoh bahwasanya kenakalan remaja di Indonesia itu masih marak sekali terjadi. Sebelumnya telah ramai di media sosial video yang memperlihatkan anak pejabat pajak yakni Mario Dandi Satrio yang menendang hingga menginjak-injak David yang ternyata adalah mantan kekasih Agnes yang saat ini tengah menjadi kekasih Mario. Kejadian ini bermula karena Mario itu tersulut emosi karena diduga David, sang mantan kekasih Agnes, itu telah melecehkan Agnes dan berbuat yang tidak semestinya. Si Agnes ini pun diduga menjadi provokasi Mario Dandi untuk menghajar David. Bahkan, si Agnes ini pun juga ikut merekam aksi tersebut dan menyebarkannya di media sosial. Kini, kronologi sesungguhnya dari kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandi Satrio dengan David ini telah diungkap oleh pihak kepolisian. Saat ini, anak pejabat pajak tersebut beserta kekasihnya telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Diketahui bahwasanya usia Mario Dandi ini terbilang masih muda, yakni 20 tahun. Apalagi usia David sendiri yang masih berusia 16 tahun dan Agnes yang masih menginjak 15 tahun.
Lihat betapa mirisnya tindakan-tindakan mereka yang bertentangan sekali dengan nilai-nilai utamanya, yakni nilai Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Namun, hal tersebut itu malah dilakukan oleh para remaja yang seharusnya tidak patut untuk dilakukan. Dari kasus ini telah diketahui motif terbaru dari Mario Dandi, yaitu amarah dan cemburu. Pada kasus ini, ia telah menyalahi sila kedua Pancasila, yaitu dengan menganiaya korban, dan juga sila keempat Pancasila, yaitu dengan main hakim sendiri. Akibatnya, Mario Dandi telah menyebabkan kerugian mental dan juga material kepada korban, sehingga jalur hukum dinilai tepat untuk mengatasi kasus ini dengan ancaman penjara selama 12 tahun penjara. Mario Dandi bisa dibilang cukup muda sehingga bagian otak yang berfungsi untuk memproses atau memecahkan masalah dan juga membuat keputusan belum sepenuhnya berkembang. Sehingga Mario Dandi melancarkan aksinya dengan emosi yang meluap-luap. Dalam buku The Effects of Incidental Anger, Contempt, and Disgust on Hostile Language and Implicit Behaviors oleh David Matsumoto, disebutkan bahwa seorang yang mengalami rasa marah punya kecenderungan untuk bertindak kasar terhadap sesuatu yang dibencinya. Para remaja pastinya rentan untuk mengalami hal ini, meskipun skalanya lebih kecil. Maka dari itu, sangatlah penting bagi remaja untuk mengendalikan emosi mereka dengan baik dan sehat. Untuk menghindari kasus di atas terjadi lagi, para remaja bisa berpikir lebih dahulu sebelum bertindak. Dari kasus-kasus yang telah dijelaskan, kita dapat mengetahui bahwa sebab musabab dari kenakalan remaja ini adalah pergaulan bebas. Maka dari itu, kita sebagai remaja dan juga generasi bangsa harus bisa lebih selektif dalam memilih pergaulan maupun lingkup pertemanan. Tidak hanya bullying saja, banyak sekali dampak buruk dari pergaulan bebas yang berujung ke kenakalan remaja. Seperti gangguan kesehatan karena mengonsumsi obat-obatan dan minum-minuman keras, hingga pendidikan yang harus terhambat akibat tidak fokus dalam belajar. Pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, perlu dilakukan giat-giat pencegahan terhadap pergaulan bebas yang nantinya dapat mengurangi kenakalan remaja, sehingga para remaja lebih bisa menjaga diri agar terhindar dari pergaulan yang buruk. Bagaimana sih caranya mencegah pergaulan bebas? Yuk, simak sampai akhir ya. Kiat dalam mencegah pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang pertama, yaitu selektif dalam memilih pertemanan. Pertemanan merupakan faktor yang cukup penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama bagi remaja yang mana masih dalam tahap pencarian jati diri. Seorang teman merupakan seorang yang paling sering kita berkomunikasi maupun menjalin relasi. Sudah seharusnya kita sebagai remaja bisa memilih pertemanan yang memberikan dampak baik kepada kita, yang bisa mengarahkan kita kepada hal baik, dan harus menghindari teman-teman yang bisa memberikan dampak buruk kepada kita. Kiat pencegahan yang kedua yaitu sebagai seorang remaja kita harus memiliki pendirian yang teguh. Sebagaimana saat ini pada era globalisasi banyak sekali influence atau dorongan-dorongan yang mungkin buruk dari sosial media maupun dari lingkungan sekitar. Ketika kita menjadi remaja yang memiliki pendirian yang teguh atau kokoh, kita dapat mengetahui dan juga dapat membedakan mana tren yang baik dan bisa kita ikuti, mana tren yang buruk yang harus kita hindari atau kita tinggalkan. Maka dari itu, sebagai remaja sudah seharusnya memiliki karakter pendirian yang kokoh, sehingga apabila ada teman yang berperilaku buruk atau ada tren di sosial media yang buruk, kita tidak tertarik untuk mengikuti hal tersebut. Kiat yang ketiga yaitu memperbanyak kegiatan positif. Di era yang sekarang,
apalagi dengan semakin ketatnya dunia persaingan dalam persaingan kerja maupun di bidang pendidikan, sudah seharusnya kita sebagai remaja tetap fokus untuk mengembangkan diri kita dengan menambah kegiatan positif seperti mengikuti organisasi ataupun komunitas-komunitas yang dapat mengembangkan hobi kita atau soft skill yang kita miliki. Yang keempat yaitu selalu memegang teguh dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiat yang terakhir, yang kelima dan tidak kalah penting, yaitu kita sebagai remaja harus senantiasa mendekatkan diri dengan agama. Setiap agama apapun tidak mungkin mengajarkan keburukan. Setiap agama pastinya akan mengajarkan kebaikan. Ketika kita senantiasa mendekatkan diri dengan agama, kita sebagai remaja akan mengetahui apa saja yang dilarang oleh agama, dan kita akan menyadari dan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, yang mana perbuatan tersebut pastinya lah buruk. Nah, itulah tadi kiat-kiat dalam mencegah pergaulan bebas dan juga kenakalan remaja. Jadi, yuk teman-teman dimanapun berada bisa mencoba menerapkan kiat-kiat yang telah disebutkan sebelumnya agar teman-teman tidak terjerumus dalam pergaulan bebas maupun kenakalan remaja. Tetap bergaul secara positif dan hindari pergaulan bebas ya. Baiklah, pada penghujung dari video ini, semoga informasi-informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, serta terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terima kasih kepada Bapak Purbo yang telah membimbing kami selama proses pengerjaan dari proyek ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.